Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar dan pengaruhnya pada perkembangan tingkah laku manusia di mata kuliah Teaching Factory. Sebelumnya, perkenalkan saya Habibur Rahman dengan NIM 15115151901, kelas A FLM 2019. Pada materi ini memiliki topik pembahasan 4 pokok. Yang pertama, aliran behavioristik atau tingkah laku. Yang kedua, aliran kognitif. Yang ketiga, aliran teori humanistik. Dan yang terakhir, yang keempat, aliran psikometrik. Pembahasan pertama pada materi ini yaitu aliran behavioristik atau tingkah laku. Teori belajar yang menekankan terhadap perubahan perilaku siswa adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan suatu teori psikologi yang berfokus pada perilaku nyata dan tidak terkait dengan hubungan kesadaran atau konstruksi mental. Ciri utama teori belajar behavioristik adalah guru bersikap otoriter dan sebagai agen indoktrinasi dan propaganda dan sebagai pengendali masukan perilaku. Hal ini karena teori belajar behavioristik menganggap manusia itu bersifat pasif dan segala sesuatunya tergantung pada stimulus yang didapatkan. Teori belajar behavioristik menurut Desmita tahun 2009 merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Teori belajar behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Belajar dalam behavioristik memiliki konsep dasar, yaitu bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus atau rangsangan yang berupa serangkaian kegiatan yang bertujuan agar mendapatkan respon belajar dari objek penelitian. Respon itu sendiri adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Teori belajar behaviorisme memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanis dan menekankan peranan lingkungan. Dan yang terakhir, ketiga, mementingkan pembentukan respon dan mementingkan pentingnya latihan. Kesimpulan teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori, pendidikan, dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Selanjutnya, pokok pembahasan pada materi ini yaitu aliran kognitif. Menurut Saham tahun 2010 menyatakan bahwa teori kognitif menekankan peristiwa belajar yang dimana proses internal atau mental manusia. Dan teori kognitif juga menyatakan tingkah laku manusia yang tampak tidak bisa diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain, seperti motivasi, sikap, minat, dan kemauan. Sedangkan menurut Gilder dalam Kuno tahun 2006 menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pendapat lain menurut Daliono tahun 2007, teori belajar kognitif dinyatakan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward dan reinforcement. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih erat daripada itu. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut Puspo Nugroho tahun 2015, menyebutkan 5 ciri aliran kognitivisme, yaitu yang pertama, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang kedua, mementingkan peranan kognitif. Yang ketiga, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Yang keempat, mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Dan yang terakhir, yang kelima,
mementingkan kondisi waktu sekarang. Pokok pembahasan pada materi ini selanjutnya yaitu aliran teori humanistik. Teori pembelajaran humanistik merupakan proses yang dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia yakni untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Teori humanistik ini bersifat eklektik atau bisa disebut memanfaatkan atau merangkum semua teori apapun dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Salah satu ide penting dalam teori belajar humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar seperti apa yang akan dipelajari, sampai tingkat mana, dan kapan serta bagaimana mereka akan belajar. Siswa belajar mengarahkan sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekadar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Siswa juga belajar menilai kegunaan belajar itu bagi dirinya sendiri. Aliran humanistik memandang belajar sebagaimana sebuah proses yang terjadi dalam individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada serta meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotrik. Dengan kata lain, pendekatan humanistik menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Untuk itu, metode pembelajaran humanistik mengarahkan pada upaya untuk mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa. Guru disarankan untuk menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu, dan menguntungkan kejujuran dan kreativitas untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Menurut Sumanto, tahun 2019, tujuan teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru juga memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peranan guru dalam kegiatan belajar peserta didik menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam yang pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar peserta didik bersikap positif terhadap belajar. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Yang keempat, menyediakan berbagai sumber belajar kepada peserta didik. Yang kelima, menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai peserta didik sebagaimana adanya. Pokok pembahasan materi ini yang terakhir yaitu aliran sibernetik. Menurut Sani tahun 2013 berpendapat teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, seperti teori belajar behavioristik, konstruktivistik, humanistik, dan teori belajar kognitif. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut Hamid tahun 2009 menyatakan, teori belajar sibernetik yang terpenting adalah sistem informasi dari apa yang akan dipelajari pembelajaran. Sedangkan bagaimana proses belajar akan berlangsung dan sangat ditentukan oleh sistem informasi tersebut. Oleh karena itu, teori ini berasumsi bahwa tidak ada satu jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Menurut Ridwan Abdullah Sani, tahun 2013 menjelaskan, fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk memasukkan simbolik, informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan masukan referensial, objek, dan peristiwa. Guru berperan membimbing peserta didik dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasikan proses memahami konsep dan mempersiapkan umpan balik dari sebuah latihan atau pembelajaran. Ada 9 angka pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menerapkan teori sibernetik, yakni
Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Dan ini adalah referensi yang saya pakai dalam pembahasan kali ini.